Kemarin saya juga dikasih tahu ini, Denny, Denny Koreng. Iya, iya. Tetangga semua itu, Mas. Oh, Assalamualaikum kakak-kakak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kak, saya Isa dulu ya, Kak. Nanti mungkin 15 atau 20 menit lagi saya sambil tetap live on ya. Siap kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam kak. Iya siap Kak Kak Tiko. Adia izin Ya, sambil OTW ya, soalnya masih di jalan ini. iya nggak apa-apa Kak Hadi. Saya juga masih di sekolah ini. Walah, baik-baik, makasih Kak. Siap Kak.
Assalamualaikum kakak-kakak, kita mulai aja ya sambil menunggu yang lain. Siap. Ya, Kak. Berarti kurang 3 orang lagi ya kakak-kakak. Iya, Kak. Izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kakak-kakak, terima kasih sudah bergabung di Google Meet kedua kita, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri untuk menguatkan pemahaman di modul 1.1 ini tentang framework refleksi. Adapun kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang ingin menambahkan? Jobnya jangan malam-malam, Pak. Iya. Waktunya sama keluarga. Iya, siap Kak. Maaf ya, ngambil Iya, ininya malam. Iya. maklum Siap. anaknya ada banyak. Ini aja ditinggal dulu lah. Gak apa-apa lah sesekali. Kalau bisa Iya, jangan insya malam Allah. ya. Kalau bisa ya. Insya Allah besok-besok Iya, nggak ada malam lagi. iya. Gitu aja sih, Kak, Iya. kalau saya. Oke, siap Kak. Terima kasih. Berarti untuk kesepakatan kelas udah tidak ada tambahan ya kakak-kakak. Tujuan kita kali ini luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya, capaian pembelajaran khusus. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid atau peserta didik. Kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Mungkin dari kakak-kakak semua sudah membaca di modulnya Kak di LMS. Soalnya saya ngecek di LMS baru ada beberapa yang baru ada 5 atau 6 gitu. Saya belum Kak, sama yang tadi sempat saya tanyain ya, itu masih Iya. muter terus jadi
belum bisa buka yang kuesioner dari kemarin. Oh, tapi kalau buka semua modul bisa, Kak Anissa? Semua modul bisa muncul. Heeh. Tapi kan yang pertemuan paket modul 1 itu sebenarnya ada refleksi ya yang harus diisi di Iya, kuesioner ya. Itu tidak iya betul, muncul. Kak. Kemudian sih untuk modul 1.1 bisa bisa dibuka sih, cuman emang baru dibuka tadi Kak. Jadi belum Oh, sempat baca semuanya. oh iya iya, nggak apa-apa Kak. Heeh. Cuma kalau bisa buat kakak-kakak semua, paling nggak hijau aja dulu ya di LMS-nya. Karena itu juga nanti ada penilaian dari pihak BBGP-nya juga ya Kak. Jadi dari saya juga memberikan penilaian dari BBGP juga. Di Google Meet ini juga ada absennya, jadi record kita masuk jam berapa, berapa lama kita hadir di Google Meet. Ya Kak, terima kasih. Tapi Kak Anissa berarti udah bisa melihat di modul 1.1 ya? Untuk modul 1.1 bisa. Heeh. Jadi ada beberapa tempat yang tidak bisa kita klik. Jadi kalau kayak kuesioner itu sepertinya kalau kita klik dia minta login terus. Jadi untuk menjawabnya mungkin kan kalau kita sudah hijau tuh nanti ada beberapa kuis yang harus kita isi. Nah, di saat kita isi itu, kalau kita kelamaan nanti lama-lama dia, misalnya kita ngetiknya agak lama. Kalau bisa sih saran saya di Word dulu pisahin soalnya nanti baru jawabnya di situ baru nanti setelah kita sudah jawab semua baru tinggal copy paste. Gitu sih Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Agendanya yaitu review framework dan model tulisan refleksi. Yang pertama, yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Mungkin kalau kakak-kakak sudah melihat modul atau membacanya, itu ada beberapa macam refleksi ya Kak, yang ada di modul 1.1 ini. Oke, agenda kita hari ini pembukaan, kesepakatan, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Mari kakak-kakak semua sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjut ya Kak. Review framework dan model tulisan refleksi. Di sini kakak-kakak sudah membaca semua ya Kak tentang frameworknya. Framework Borton ini mencakup W, SW, atau NW. Sudah ada yang baca kakak? Apakah ada yang mau menjelaskan Kak tentang W, SW, atau NW ini Kak? Oke, kita lanjut kalau gitu. W itu mencakup apa, SW itu terus apa, NW itu know what atau sekarang apa. Mungkin kakak-kakak semua yang sudah membuka di LMS sudah membaca tentang Wharton ini.
Kira-kira apa yang sudah kakak dapatkan di dalam framework Wharton ini, Kak? Ada yang bisa menjawab? Belum baca sih Pak. Iya. Nah, atau mungkin gini Pak, mohon maaf ya. Iya. Coba kita dimulai dari awal aja, soalnya ketika saya buka LMS juga masih agak-agak bingung ya. Jadi coba mungkin dari awal, coba di sini kakak presentasi, buka LMS, ketika ini bagiannya di mana-mana biar biar lebih paham mungkin dari situ ya. Soalnya yang ini saya Oh, juga tentang uh, LMS-nya ya, Kak? supaya supaya teman-teman mungkin mungkin ada, atau mungkin saya pribadi, atau mungkin ada yang lain juga, bahwa ini bacanya di mana. Bahkan kemarin pun saya coba-coba mengerjakan tugas, apakah memang tugasnya itu atau enggak, saya juga belum belum begitu paham itu sih Kak. Terima kasih Kak. Oh iya. Siap-siap kalau gitu. Mungkin saya stop share screen ini dulu ya, Kak. Sudah terlihat, Kak, tampilan LMS saya? Belum. Sudah. Sudah. Oh ya, udah. Nah, Nah, berikut tampilan LMS saya ya, Kak. Di sini kita masuknya ke course. Oh, tampilannya. Kita ambil semua modul dulu, Kak. Nah, dari semua modul ini nanti kakak bisa lihat kalau sudah ada tanda checklist hijau ini berarti kakak sudah membuka atau sudah mengerjakan ya, Kak. Misalnya di refleksi perkembangan kompetensi awal. Nah, di sini nanti terlihat ada due date-nya atau batas akhir pengumpulan atau mengerjakannya. Setelah itu kakak klik selanjutnya. Di sini masuk ke modul 1.1. Ada capaian akhir, capaian umum, capaian pembelajaran. Nah, kalau sudah dibaca, terus kakak langsung klik selanjutnya. Di selanjutnya ini mungkin sama kayak kayak modul saya juga ya, Kak. Kakak-kakak nanti melihat ada instruksi. Nah, di sini tidak ada batas waktu, cuma kita diminta untuk mengerjakan. Seperti ini, Kak. Kalau setelah mengisi, ini yang saya tadi bilang, sebaiknya di sini itu kita copy paste dulu jawabannya di Word, baru kita jawab. Nanti tinggal di copy paste lagi ke kuesioner ya, Kak. Mungkin untuk mengerjakan panduannya nanti di sini, Kak. Lihatnya di semua modul.
Nah, nanti di sini terlihat Kak, kalau kita sudah mengerjakan, dia akan ada tanda checklist atau kita sudah mengklik. Yang ada tanda hijau seperti ini berarti kita akan melaksanakan Gimit ya atau tatap maya. Nah, setelah sini kita masuk ke pendahuluan modul 1.1. Seperti ini ya Kak, kalau kakak-kakak sudah mengerjakan sampai di refleksi framework dan model-model refleksinya. Maaf, nanya Kak. Iya Kak, siap. Nah, kalau yang kemarin itu yang kita lakukan pas tatap maya yang mana dan sekarang yang mana Kak? Coba Kak, maaf Kak. Kalau kemarin itu kita masih di orientasi. Kita di tatap maya yang ini Kak. Nah, itu 1 JP selanjutnya kita masuk di pendahuluan modul 1 tentang framework. Nih, makanya kemarin pas tanggal 23 kita ada 2 JP Kak. Yang ini dan yang ini. Pengenalan macam-macam refleksi. Terus sekarang kita ada di sini. Kuatkan pemahaman. Nah, dari sini pengenalan refleksi kakak diminta untuk membuka elaborasi isi. Di sini Kak, nanti ada pertanyaan pemantik yang harus kakak jawab. Nanti saya akan merespon di LMS kakak. Setelah ini nanti kakak melaksanakan refleksi lagi Kak. Model-model refleksinya. Sampai sini sudah jelas Kak? Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi ya Kak. Ya, siap. Terima kasih Kak. Berarti nanti kakak kalau seumpamanya bisa pakai HP, kalau yang tugas hanya mengerjakan kuis seperti ini Kak, atau membaca ini, kakak bisa kerjakan dari HP. Kalau LMS-nya terlihat di Google ketika kakak buka lewat HP. Biasanya sih kalau kita buka dari aplikasi Merdeka Belajar, itu belum tentu muncul LMS-nya Kak. Ini seperti ini kalau ada kuis, kalau dari HP mungkin bisa dikerjakan. Ya Kak. Oke, kita lanjut ke materi yang tadi ya Kak. Nah, di sini kakak-kakak sudah membacakan ya tentang apa itu framework Borton. Misalnya kayak tahap what atau apa, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Nah, pada tahap terus apa atau SOWAT, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan, yaitu analitis dan perenungan. Ada 2 cara yang direkomendasikan saat peserta didik melakukan proses analisis
memang sangat bermanfaat. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaannya hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis saja. Pada tahap sekarang apa atau NOWAT, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Fokus framework ini adalah pada peserta didik di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini Borton sendiri mengambil sudut pandang guru pada frameworknya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Jadi framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan buat kakak-kakak. Apakah kakak-kakak di sini sudah ada yang menerapkan refleksinya, Kak? Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang model framework Gibbs. Di sini kakak-kakak sudah membuka LMS semua belum, Kak? Udah, Kak. Sudah, Kak. Ya, soalnya di sini ada baru beberapa saja yang menjawab dari pertanyaannya ya, Kak. Saya baru Nah, ngisi yang sampai itu, Kak, apa elaborasi isi. Oh, elaborasi Yang isi ya, Kak. heeh. Nah, Oh iya, halaman Kak. 1. Halaman 1 ya, Kak. Heeh. Baru mau masuk situ. Cuma yang framework belum kebuka. Oh, belum sempat ya. Iya. Ya, di sini yang sudah mengisi tentang pertanyaan apa yang telah Ibu Bapak pahami, apa yang dimaksud dengan refleksi menurut Bapak Ibu, apakah menulis refleksi akan bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK? Jelaskan alasannya. Di sini yang saya lihat baru ada Kak Dewi, Kak Hadi, Kak Andreas Yulianto Ari, Kak Adib, Kak Saiful. Nah, baru ada 5 orang, Kak, yang di nomor 1 ini. Terus yang di selanjutnya, di elaborasi isi 1B1A itu, di situ juga ada pertanyaan lagi, Kak. Bagaimana Bapak Ibu selama ini menjalankan perannya sebagai guru PJOK? Apakah lebih sering melakukan tindakan rutin atau tindakan reflektif? Di sini yang sudah menjawab ada Kak Andreas Yulianto, Kak Hadi, Kak Adib, baru 3. Nah, dalam framework Gibbs ini, dia ada di modul pembelajarannya ya, Kak. Dari deskripsi. Deskripsi itu apa sih, Kak? Kira-kira kalau dalam framework ini atau refleksi? Mungkin gambaran ya Kak ya, gambaran Iya. situasi saat ini atau dirinci dengan data yang ada. Deskripsi. Bisa juga Kak Andreas
Misalnya kayak apa yang terjadi gitu. Pengalaman konkret, percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Selanjutnya yang tanda tanya kira-kira kakak-kakak ada yang tahu nggak apa Kak? Setelah deskripsi. Perasaan mungkin ya Kak? Pertanyaan ya, tanda tanya mungkin. Setelah deskripsi itu ada perasaan. Terus dilanjut dengan evaluasi. Dilanjut lagi dengan analisis. Dilanjut lagi dengan konklusi dan rencana tindak lanjut. Deskripsi apa yang terjadi. Berarti kita sebagai guru menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan dalam tahap deskriptif. Prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami oleh seseorang saat itu. Gimana Kak? Mungkin kalau di sini adanya di refleksi diri guru untuk perubahan paradigma diri guru di pembelajarannya ya Kak, di LMS-nya. Selanjutnya yang di posisi pertanyaan yaitu perasaan. Pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang terjadi, apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Artinya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jadi ini berurut ya Kak, dari deskripsi, perasaan, evaluasi, terus analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Pada tahap perasaan, hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Selanjutnya dievaluasi. Tahap ketiga adalah evaluasi. Di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk. Jadi kita jangan hanya melihat hal yang buruknya saja, tapi kita lihat hal yang baiknya. Karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu buruk. Selanjutnya dianalisis. Kira-kira apa ya Kak analisisnya Kak? Setelah dari deskripsi, perasaan, evaluasi, dan analisis. Mungkin kakak-kakak ada yang bisa memberikan tanggapannya Kak? Oke, kita lanjut lagi Kak, di analisis. Ini adalah tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Tahap ini hampir sama dengan framework Borton yang SWOT. Bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman.
Jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda, pada tahap ini juga memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu analisis. Misal pengalaman dari orang lain yang sudah pernah mengalaminya atau pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Tahap ini bisa diartikan sangat luas karena tidak membatasi setiap individu untuk menganalisis dengan cara tertentu dan diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Terlepas dari bagaimana itu dapat ditafsirkan pada tahap ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin atau tidak terjadi dalam pengalaman tersebut. Jadi di analisis ini mencari pemikiran kritis dari kita dan pengalamannya pun bukan dari diri kita sendiri ya Kak, bisa dari orang lain atau rekan sejawat kita di sekolah atau di luar sekolah. Di tahap selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah menganalisis situasinya, tahap kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT. Pada framework Borton, ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum, dan yang kedua pada tingkatan individu, setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Setelah kelima tahapan ini berjalan, di tahapan keenam ini, kesimpulan atau konklusi ya Kak, di tahap keenam ini yang tanda tanya ini, yaitu rencana tindak lanjut. Tahap terakhir, setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan, jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Pada tahap ini, proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Tahap ini hampir sama dengan tahapan NOWAT dalam framework Borton. Ada beberapa contoh pertanyaan yang dapat dijadikan acuan untuk menulis sebuah refleksi. Misalnya di deskripsi, apa yang terjadi atau apa yang dipelajari atau apa yang dialami. Kapan, siapa, apa saja, dan apa hasilnya. Di tahapan perasaan, kita bisa menanyakan apa perasaan yang muncul saat itu. Apa yang muncul di pikiran kita saat itu, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai kebajikan universal atau pola pikir yang mempengaruhi pada saat kejadian. Nah, di dalam framework Gibbs ini sebenarnya sudah banyak mencakup ya Kak, untuk bisa kita terapkan ke diri kita sendiri. Di sini ada yang mau ditanyakan Kak? Kalau tidak ada, saya lanjut ya Kak. Iya. Ini yaitu macam-macam tulisan refleksi. Tulisan refleksi terbagi menjadi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Menurut Ibu kakak-kakak semua, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Instruksinya, nah ini saya share di chat ya Kak.
Silakan diisi ya Kak, dari link yang sudah saya share. Kak, maaf barangkali saya ketinggalan. Ini maksudnya diisi gimana ya? Iya, kakak-kakak di sini mengisi link yang tadi sudah saya share ya Kak. Misalnya kan itu ada beberapa link. Nah, nanti di sini seperti ini ya Kak. Contohnya tampilannya. Nanti di sini babak pertama kakak-kakak menulis nama dulu. Terus babak pertama apa tadi instruksinya nanti akan saya tampilkan dulu di babak pertama ya Kak. Pertanyaannya sesuai pertanyaan pemantik ya Kak. Ini di babak pertama dengan waktu 4 menit. Silakan Kak diisi Kak. Sudah bisa masuk ke situ kan Kak? Maaf Kak, punya saya di HP kok tulisannya babak ketiga semua ya? Oh, babak ketiga semua. Mm-mm. Apa belum ketemu saya? Apa punya saya doang? Refleksi 3 babak kali Kak. Jadi ini refleksi 3 babak, ada babak pertama, Oh iya, refleksi ada 3 babak babak ya, kedua, maaf, maaf. ada babak ketiga. Jadi kita yang babak pertama dulu ya Kak, dengan pertanyaan pemantik yang ini Kak. Nanti ada selanjutnya setelah babak pertama nanti akan saya tampilkan tulisan dari kakak-kakak semua.
Babak ke satu, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Terus, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Terus, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Di sini yang menulis baru terlihat dua orang ya, Kak. Tiga orang. Kak, maaf nih sambil jagain anak. Tadi agak ada yang ketinggalan, maksudnya orientasi itu apa ya? Eh, ini kita sebagai guru olahraga, Kak. Orientasi saya sebagai guru olahraga, guru PJOK. Jadi yang di sini Kakak menuliskannya sesuai dengan framework yang ada. Yang di refleks apa sih di modul 1.1, Kak? Heeh. Mana lihat mukanya? Di situ terlihat nggak, Kak, dari teman-teman yang sudah mengerjakan, sudah menuliskan babak satunya? Kelihatan kok, Kak.
Gimana Kak? Sudah Kak? Nah, setelah sudah ada yang menuliskan, kakak-kakak bisa melihat atau kita pelajari dari tulisan teman-teman kita yang sudah membuatnya ya Kak. Di sini ada Kak Rifki Ridho, Kak Imam, Syafi'i, Kak Andreas Yulianto, Kak Anissa, Kak Adi Aksa, Kak Suwaluyo, baru itu Kak yang tulisannya terlihat di tampilan sini. Bisa Kak, mau nanya. Iya Kak, siap. Ya, kalau di HP saya kan saya udah memberikan komentar tuh, tapi nggak muncul Iya. ya, nggak kelihatan di HP Oh, saya. coba saya share screen jawaban-jawaban dari kakak-kakak ya. Jadi saya bisa melihat jawaban orang lain, tapi ketika saya ngasih komentar, punya saya nggak muncul malahan. Jadi kurang tahu sudah masuk atau belum. Gitu kan. Kak Suwaluyo, sudah Kak? Sudah terlihat belum Kak? Saya diurutkan ketujuh ya itu ya. Ya udah, saya masuk lagi. Ini Kak. Iya. Pak Diat, mohon maaf, saya kasusnya juga sama kayak Kak Swaloyo. Saya sudah memberikan komentar tapi belum terlihat, tapi Belum bisa muncul ya? lihat komentar yang lain, teman-teman yang lain. Oh, apa masih terkunci ya? Kak Farhan ada di nomor 16. Mungkin pengisiannya Kak Oh ini, udah di Kak Oh, ini kolom Kak Adip nih. Heeh. Ya, Kak Adiaksa. Ini saya kelihatan tidak ya Kak? Soalnya saya ngerjakannya lewat handphone nih. Kak Adiaksa terlihat nih. Iya, jadi kalau di handphone itu kasusnya kita bisa lihat jawaban orang lain, tapi yang kita tuliskan itu nggak kelihatan di kita Tidak. gitu. Oh, tidak terlihat ya Kak ya? Iya, makanya. Iya, Tadi siap. Nggak apa-apa tadi yang tuh saya udah masuk apa belum saya juga belum tahu gitu. sudah terlihat kok Kak yang jawaban pertama. Di sini berarti udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba Kak, pertanyaannya lagi Kak, maaf. Oke, siap. Kita ke lanjut. Apa atau saya screenshot, saya share di grup ya Kak?
biar kita bisa lanjut ke babak kedua. Saya lanjut ya, Kak? Atau masih melihat pertanyaannya, Kak? Selanjutnya yaitu ada roda emosi. Di sini ada amarah, sedih, terkejut, gembira, cinta, dan takut. Kira-kira di saat ini posisi roda emosi kakak-kakak semua nih adanya di mana ya, Kak? Misalnya ada yang takut, apakah ada yang cinta, atau gembira, terkejut, sedih, atau amarah. Ada yang sedih, Kak, hari ini? Ya, Kak Adiaksa, Kak Anissa. Gimana posisinya hari ini di dalam roda emosi ini, Kak? Gembira, Kak. Gembira. Kak Tiko, Takut Kak, Kak Diaksa, ragu. posisinya Lagi ragu, takut. takut. Takut kenapa, Kak? Takut lagi membagi waktu aja sih Kak, sama kegiatan sama yang lain. Oh, ada lagi selain Kak Diaksa dan Kak Anissa? Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapannya, Kak. Sekarang kita masuk ke babak kedua. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Di sini ya Kak, pertanyaan pemantiknya. Dilanjut di babak kedua. Dengan Kak, berarti ini kita akan menjawab sesuai dengan pertanyaan itu ya? 4 pertanyaan iya itu ya? sesuai dengan pertanyaan yang ini. Terlihat jelas nggak Kak pertanyaannya? Jelas. Oke, silakan Kak. Lanjut ke babak kedua ya Kak. Kak Adit mau mau tanya dong, tolong kirimin link ulang dong, kayaknya kehapus di chat saya deh linknya. Ya Kak Saiful sudah saya kirim linknya. Terima kasih Kak.
Gimana Kak? Bisa dilanjut ke babak ketiga Kak? Atau masih mengerjakan? Oke, kita lanjut ya Kak ke slide berikutnya yang masih mengerjakan boleh di screenshot dulu soalnya. Di sini kakak-kakak boleh membaca tulisan refleksi dari dua orang rekan di slide bawahnya untuk menjadi referensi kita belajar dari tulisan teman kita atau pengalaman yang dialami oleh rekan-rekan kita ya Kak. Masih ada yang mengerjakan di babak kedua ya Kak? Masih, Kak. Oke Kak, silakan sampai jam 20.15 ya Kak, babak keduanya.
Oke Kak, 2 menit lagi ya. Kak, mau nanya dong, Kak. Zoom selesai jam berapa ya, Kak? Ya, Zoomnya selesai jam berapa nih ya? 20.32 Kak. Oke, siap. Siap. Ya, Makasih, insya Kak. Allah besok kita dari siang aja ya. Besok jam berapa, Kak? Apa? Besok Zoomnya jam berapa? Hari Jumat kita jam 13.30 ya Kak. 1 JP doang kok. Oke, siap-siap. Ah, Siap. Terima kasih banyak. ya siap Kak. Kak Diat, mohon maaf. Ya Mungkin Kak Adit. untuk Jumat nanti saya bisa mengikuti, cuma nanti nggak bisa on cam karena lagi membagikan hasil STS dari anak-anak. Iya Kak Adit nggak apa-apa. Makasih Kak Diat. Ya. Oke Kak, Kak kita Adit, lanjut. Iya Kak Anissa. saya mau tanya, untuk yang di LMS itu target, maksudnya kayak ada timelinenya gitu nggak sih Kak? Misalkan hari ini harus sampai modul mana? Itu sesuai yang di pinggir itu ya, yang tanggal-tanggal yang to do itu ya? Atau maksudnya ada Iya nggak yang jadwal yang terangkum gitu? yang Dudet Kak. Saya kasih lihat tampilan saya dulu ya Kak. Oke Kak, terima kasih. Sudah terlihat Kak? Sudah Kak. Misalnya kalau refleksi ini dia tidak ada keterangan di atasnya, berarti tidak ada batasan waktu ya Kak. Kalau tidak salah di sini yang refleksi model nih framework dan model refleksinya Kak. Nah, kalau di saya ada waktunya di sini Kak. Terlihat ya Kak? Iya terlihat Kak. Iya. Kalau saya waktu itu di tanggal 3 Juni, berarti di kakak-kakak nanti terlihatnya kapan batasnya jam 23.59. Jadi tiap Nanti di hari sini, seharusnya buka LMS gitu ya? iya tiap hari seharusnya buka LMS Kak. Hmm. Buat mengecek apakah ada tugas yang sudah atau belum. Yang penting kalau kita sudah buka nanti semua terlihatnya seperti ini Kak. Hijau seperti ini Kak. Kalau kita sudah membaca, mengisi, atau kita sudah mengerjakan ya Kak. Ada tampilan checklistnya seperti ini. Gimana Kak Anissa? Mau tanya lagi ya Kak, lalu untuk Oh ya, yang permasalahan yang kuesioner yang belum saya isi itu gimana Kak nanti? Berpengaruh nggak ya ke depannya? kalau kuesioner biasanya tuh bisa dibuka di akhir deh Kak kalau nggak salah. Saya waktu itu. Jadi nanti masih bisa isi?
Masih bisa. Jadi kakak, jadi masuknya di semua modul aja dulu kak untuk mengecek udah terchecklist atau belum. Yang kakak kerjakan sudah, misalnya modulnya sudah terchecklist atau belum gitu kak. Oke, bisa dilanjut Kak Anissa. Ya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Kita langsung masuk ke babak ketiga ya Kak. Di babak ketiga ini mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pertanyaan pemantiknya seperti ini ya Kak. Silakan kakak-kakak lanjut di babak ketiga ya Kak. Terlihat jelas kan Kak pertanyaannya? Iya, terlihat Kak. Oke, siap Kak.
Oke Kak, kita lanjut lagi ya slide berikutnya. Sudah di screenshot kan Kak pertanyaan pemantiknya? Jadi nanti kakak-kakak bisa melihat tulisan-tulisan rekan-rekannya untuk jadi referensi untuk diri kita sendiri, ya Kak. Oke, kita sudah masuk di sesi penutup. Dari pertanyaan ini, kira-kira ada nggak ada kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapannya, Kak? Atau nanti kakak-kakak setelah Gimit ini bisa kakak kerjakan di LMS. Mungkin nanti di LMS kakak-kakak ini bisa muncul juga ya, Kak. Pertanyaan ini. Jangan lupa dilihat ya, Kak, di LMS itu due date-nya kapan, batas waktunya, tanggalnya. Nah, yang dari pertanyaan ini kakak bisa unggah hasil refleksi di modul 1.1 di LMS. Nanti di LMS itu ada panduan pertanyaan ya, Kak. Contohnya seperti ini ya, Kak. Contoh pertanyaannya nanti di sini bisa kakak klik untuk melihat model-model refleksinya. Panduannya bisa menggunakan framework Wharton atau Gibbs untuk menulis refleksi. Berarti ini ada 3 orang yang belum terlihat ya, Kak? Kak Dewi, terus Kak Afif, kalau di LMS kakak-kakak itu due date-nya di tanggal berapa ya, Kak? Hari Kamis, Pak, kalau Kak, kalau di tempat saya terlihat hari Kamis, batas waktunya jam 23.59. Oh, berarti besok ya, Kak, model-model refleksinya. Oke, Kak, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diminta untuk mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya.
dan juga dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak, sebelum kita akhiri hari ini, tatap maya hari ini. Misi Kak, Iya, Kak. untuk file presentasi dari Kak Diaksa bisa di-share nggak? Biar kita siapa tahu ngeliat-liat lagi gitu kan. Oh, untuk file apa materinya ya, Kak ya. Oh, ya. Coba nanti saya tanya dulu ke admin apakah boleh di-share atau tidak ya, Kak. Oke, siap. Makasih Kak. Oke, Kak. Boleh dibuka kameranya dulu nggak, Kak? Sebentar. Untuk kita foto bersama. Ada yang mau memberikan ini gaya foto? Oke, kita semangat aja ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita bertemu lagi di hari Jumat ya, Kak. 1 JP. Siap. Kita mulai dari jam 13.30 ya, Kak. Ya. Siap, Kak. Oh iya, satu lagi, Kak. Siapa yang bersedia untuk jadi ketua kelasnya, Kak? Ada yang mau ada yang bersedia Yang, untuk jadi ketua kelasnya, Kak? yang kemarin aja kan udah di itu Kak. Oh, di wheel spin. Yang kemarin aja kan udah ada hasilnya tuh kemarin siapa? Setuju Kak Wahyu. Kemarin, Heeh. kemarin Kak Anissa tuh pas di wheel spin yang namanya kena. Betul, betul Kak Anissa. Diulang aja, Pak. Gimana, kakak-kakak? Diulang atau? Kak Anissa setuju saya. Udah Kak Anissa aja Kak. Iya, saya Setuju. juga setuju Kak Wahyu. Iya Yang benar, lain pakai yang juga. kemarin aja Kak. Yang setuju Kak Anissa angkat tangan yuk. Waduh, pada angkat tangan semua nih Kak Anissa. Biasanya kalau cewek lebih cekatan Kak. Pak, Ya kan. dua. Nanti di spin pun kalau misalkan Kak Anissa ini menolak, semuanya bisa menolak juga gitu kan. Itu pasti. Kemarin kayaknya 2 kali ya. Sweet, sweet. Yang pertama siapa ya? Yang pertama siapa ya kemarin ya? Ya itu ketua dan wakilnya udah cocok. Itu dan wakilnya. Wakilnya Kak Waluyo ya. Jangan Kak, saya devisnya aja kagak mumpuni, jangan lah. Orang ini pakai HP terus ya di rumah diganggu anak di luar. Empat. Oke, siap. Berarti Kak Anissa siap ya? Gak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa bisa koordinasi ke saya, Kak. Setuju. Yang lain, kakak-kakak yang lain mungkin nanti akan membantu, Kak. Oke, kalau gitu terima kasih kakak-kakak untuk hari ini.
Semoga hanya hari ini aja ya kita jimitnya malam dan besok besok tetap jimitnya di siang atau sore. Saya akhiri kelas kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Kakak-kakak, Alhamdulillah. luangkan waktunya. Di jadwalnya sudah ada kan Kak? Nanti kakak-kakak bisa ngecek. Itu nanti kalau nggak salah dalam 3 bulan ini kita ketemu di hari Sabtu 3 kali Kak. Ya, Nanti Kak, kakak mohon bisa maaf nanya, ya. kalau tugas itu lewat due date-nya gimana tuh? Nanti keterangannya merah Kak di LMS kakak. Oh, oh, apa-apa Itu lah. nanti Soalnya jadi di ini sekolahan kan lagi dipersiapkan buat ANBK semua tuh, jadi agak agak ribet juga. oh iya sih Kebetulan Kak, laptop juga kalau pas yang lagi rusak. Heeh. iya Oke, Kak. ya udah, terima kasih Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk tatap maya kita hari ini. Oke Kak, kita sudahi ya Kak untuk Ya, tatap maya hari ini. siap. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Kak. Ya, silakan Kak. Udah kan dia.